Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Rabi Delpis. Kali ini saya ingin membahas satu masalah yang kemudian sekarang jelang pertandingan di Liga 1 ya, di mana kandidat juara Persib Bandung akan menghadapi pertandingan yang cukup berat, yakni melawan Borneo FC Samarinda ya, dan itu berlangsung nanti di kandang Borneo FC Samarinda. Nah, apa yang menjadi masalah kemudian di pertandingan ini antara lain adalah ya banyaknya pemain Persib Bandung yang mengalami cedera ataupun mengalami masalah. Tetapi di tengah krisis itu ya Bojan Hodak memberikan statement yang menurut saya luar biasa, statement yang menurut saya menunjukkan bahwa dia pelatih yang berkelas gitu ya, pelatih yang berkarakter. Nah, ketika ditanya oleh wartawan bagaimana apa yang perlu atau ya perasaan lah ya, perasaan seperti apa yang Bojan Hodak rasakan saat ini dengan banyaknya pemain yang cedera ya, apalagi dua pemain inti kemungkinan tidak bisa bermain karena cedera. Satu adalah David da Silva, kemudian yang kedua adalah Castaner, di mana kedua pemain ini kan berada di lini serang. Nah, kemudian kasus berikutnya dua pemain lain juga tidak bisa bermain. Ada Marc Anthony Klok ya, kapten tim. Kemudian juga ada Edo Febriansah. Keduanya juga karena akumulasi kartu. Tentu ya sebelumnya kan banyak sekali pemain yang tidak bisa bermain. Ada Dimas Derajat, Febri Haryadi, kemudian Rahmat Irianto, Deddy Kusnandar, kemudian beberapa pemain lain yang memang sejak awal tidak bisa bermain. Jadi krisis atau badai cedera ini menjadi masalah yang terus-menerus menghantui Persib Bandung. Bahkan di pertandingan ya 7 pertandingan yang akan menentukan apakah Persib Bandung bisa menjadi juara atau tidak pun krisis itu terjadi gitu ya. Castaner dan David da Silva, tentu berkurangnya Castaner dan David da Silva ini menjadi masalah ya, dan itu pasti harus membuat Bojan Hodak terus-menerus berpikir dan berpikir. Tetapi bagaimana Bojan Hodak merespon hal ini? Nah, ketika ditanyakan bagaimana ketika Castaner dan David da Silva tidak bermain, Bojan Hodak dengan ya gestur ya, dengan mentalitas yang dia miliki, dia mengatakan masih ada pemain yang bisa bermain di sana. Dia sebutlah itu Rian Kurnia, dia sebutlah dia itu Ciro Alves ya. Artinya Bojan Hodak ya tidak terlalu memusingkan. Ya oke lah, ketika David da Silva tidak ada, Castaner tidak ada, ya sudah kita akan bermain. Kemudian dia juga mengatakan bahwa ya mungkin Dimas Derajat ketika fit ya, ketika bugar itu akan dimainkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi dengan beberapa pemain juga yang tidak bisa bermain ya. Ya Marc Anthony Klok, ada Edo. Bagaimanapun dua pemain ini adalah juga pemain inti yang kerap kali hampir selalu diturunkan oleh coach Bojan Hodak. Lagi-lagi Bojan Hodak mengatakan dengan satu jawaban bahwa semua pemain dapat gaji ya. Kata Bojan Hodak, semua pemain dapat gaji. Apa maksudnya? Ya oke, bahwa beberapa pemain inti tidak bisa bermain, tetapi ada pemain lain. Nah, ada pemain lain tentu di posisi yang hampir sama, yang tentu mereka karena juga dapat gaji, mereka juga harus mampu menunjukkan dirinya. Ya, bahwa mereka biasanya di bangku cadangan dan performanya kan biasanya tidak sebaik mereka yang bermain secara reguler. Tetapi bagaimanapun Bojan Hodak memberikan tanggung jawab, memberikan penekanan, memberikan kepercayaan bahwa ya wayahna, nah istilah Sundanya kan, bagaimanapun Anda pun sama dapat gaji dan ya Anda harus bisa bermain dan memainkan peran yang juga sama baiknya. Jadi Bojan Hodak seolah-olah mengikis adanya perbedaan bahwa ini reguler, ini tidak reguler. Ya bahwa itu memang ada, tetapi Bojan Hodak memberikan satu key point yang luar biasa, tanggung jawab ya. Anda diberi gaji kan, Anda diberi fasilitas oleh klub, Anda adalah juga pemain di tim ini, maka kapanpun Anda dibutuhkan, itu kan seolah-olah seperti itu, Anda harus mampu bermain dengan sebaik-baiknya. Itu yang diberikan penekanan oleh coach Bojan Hodak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu mentalitas, satu karakter yang luar biasa. Dan menurut saya ini bukan kali pertama kan coach Bojan Hodak memberikan statement yang seolah-olah memberikan ketenangan, tapi bukan janji atau ketenangan palsu, tapi benar-benar bahwa saya tidak khawatir, saya percaya pada Anda, Anda harus bertanggung jawab terhadap peran Anda, kan seolah-olah seperti itu.
Dan itu yang selalu diulang-ulang oleh coach Bojan Hodak ya di dalam banyak momen. Jadi ya saya selalu salut ya. Mungkin bukan hanya coach Bojan Hodak tetapi juga beberapa pelatih lain. Termasuk harus kita akui memang Fernando Tavares ya. Fernando Tavares ya dengan situasi klubnya yang tidak baik-baik saja, tapi dia dikontrak ya sebagai pelatih, maka dia all attack ya all out gitu kan, benar-benar totalitas itu, bahkan ya menjual penghargaan pribadinya dan lain sebagainya. Itu jelas adalah satu pelatih yang berkarakter, satu pelatih yang punya identitas gitu kan, identitas sih, punya karakter, dan itu sangat baik ya bagi kondusivitas tim. Terbukti PSM Makassar bisa menjadi juara. Ketika pun tidak menjadi juara tetap bisa bersaing ya. Ketika di level Asia ya walaupun tidak sampai juara tapi tetap bisa memberikan perlawanan. Kemudian di musim ini juga termasuk tim yang sulit dikalahkan. Bojan Hodak dengan mentalitas yang hampir sama juga dimiliki oleh Fernando Tavares itu juga terjadi di Persib Bandung. Dan dengan kondusivitas yang dimiliki oleh Persib Bandung itu semakin memudahkan coach Bojan Hodak untuk benar-benar mengelola tim ini dengan baik. Dan kalau ditanya apa resepnya, ya ini menurut saya salah satu resep kenapa penampilan Persib Bandung itu bisa relatif konsisten di tengah badai cedera yang hadang. Iya, kalau kita lihat secara umum bahwa tim-tim lain pun mengalami banyak masalah. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa Bojan Hodak atau Persib Bandung itu menjadi kandidat juara karena tim-tim lain lemah. Tidak ya, karena masalah yang dihadapi oleh Persib Bandung juga berat. Badai cedera itu bukan main-main. Tetapi dengan mentalitas, dengan karakter yang luar biasa yang dimiliki coach Bojan Hodak, itu luar biasa. Bahkan bukti, ini salah satu bukti lagi, bagaimana coach Bojan Hodak itu punya karakter yang luar biasa. Ketika sebelum jeda libur lebaran, kan bagaimana Bojan Hodak mengultimatum siapapun yang bertambah berat badannya 1 kilo itu akan didenda sebesar $2.000 atau sekitar 32 juta ya. Nah itu kan bukti bahwa bagaimana Hodak ini satu sisi dia tegas, disiplin, berkarakter tadi, tapi sisi lain sisi humanisnya. Dari mana kita melihat sisi humanisnya? Ya terlihatlah para pemain betah gitu kan dengan Bojan Hodak. Ruang gantinya kondusif. Bahkan kalau kita lihat di beberapa video bagaimana proses latihan, coach Bojan Hodak itu kan tanda petik ya membencadai. Jadi ya istilahnya itu kan bercanda dengan para pemainnya, dan para pemain pun bercanda dengan Bojan Hodak. Jadi ini tipikal pelatih yang luar biasa sekali. Nah, jadi dengan adanya badai cedera, dengan kehilangan beberapa pemain pun Bojan Hodak tetap menunjukkan karakternya bahwa semua pemain dapat gaji. Artinya semua pemain harus bisa bertanggung jawab terhadap posisinya dan harus memberikan peran yang bagus bagi klub Persib Bandung. Oke, kita lihat nanti bagaimana kemudian starting line up yang akan diturunkan oleh coach Bojan Hodak, dan insya Allah saya akan memberikan preview pertandingan ya jelang Persib Bandung melawan Borneo FC.